Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, sahabat Dokter Tifa semuanya, SDT semuanya, my friends, my followers. Ini adalah sesi kedua one day lecture with Dokter Tifa sebagai syukuran saya hari ini berulang tahun ya, birthday celebration. Dan karena saya hanya punya ilmu yang bisa saya traktirkan buat teman-teman semuanya ya. Jadi saya ulang tahunannya traktiran ilmu ya. Teman-teman ini sesi yang kedua. Tadi sesi yang pertama alhamdulillah sudah kita jalankan di jam 10 tadi ya sampai setengah 12, 90 menit. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua mudah-mudahan juga sama waktunya. Saya ada waktu sampai jam 15. Nanti lanjut ke sesi yang kedua. Mungkin 1 jam atau 1,5 jam lah, tergantung. Nah, teman-teman, saya butuh pertanyaan ya untuk sesi yang kedua. Ini Anda perhatian nggak sama Indonesia kita nih? Anda perhatian nggak? Anda sayang nggak sama Indonesia kita ini? Saya lagi mau cerita prediksi tentang Indonesia 2025 sampai 2030. Ini prediksi science based ya, empirical based, science based, reflective based, application based, dan solution based. Artinya saya memprediksi menggunakan pisau analisis dengan metodologi yang ketat ya, namanya ISARS. Jadi saya bukan peramal. Memang yang saya mau cerita adalah prediksi apa yang belum kita alami kan, tapi dari variabel-variabel, dari indikator-indikator yang ada itu bisa kita jadikan secara metodologis menjadi sebuah semacam dot ya, connecting the dots gitu ya, antara dot satu dengan dot yang lain, sehingga kita bisa melakukan itu untuk melakukan prediksi. Kalau dalam ilmu kedokteran, ilmu ini tuh di dalam epidemiologi klinis itu masuk dalam ranah atau domain prognosis. Jadi prognosis itu kalau ada suatu penyakit yang diderita oleh seorang pasien, maka tugas dokter nggak cuma mencari etiologinya atau sebabnya, nggak cuma mencari root causanya atau akar masalahnya, nggak cuma kemudian menegakkan diagnosis ini masalahnya apa sih, penyakitnya apa, tapi juga harus bisa melakukan prognosis. Apa yang bakal terjadi selanjutnya pada pasien ini? Kalau di terapi A, prognosisnya gimana? Kalau di terapi B, prognosisnya gimana? Kalau nggak di terapi apapun, prognosisnya gimana? Nah, itu ranahnya adalah ranah ilmiah ya. Jadi ilmu itu yang saya gunakan untuk menjadi ilmu prediksi saya. Oke, alhamdulillah terima kasih teman-teman. Silakan isi absennya Anda dari mana ya, supaya kita bisa saling mengenal. Buat sahabat yang baru, yang mungkin baru kenal sama Dokter Tifa, perkenalkan saya Dokter Tifa. Hari ini saya berulang tahun dan saya berniatkan untuk mentraktir sahabat-sahabat semua di Facebook, di sosial media dengan traktiran ilmu. Gitu ya. Sesi yang kedua itu tentang Indonesia 2025-2030. Sebentar ya sambil saya menunggu teman-teman masuk ke kelas ini. Oh ya, teman-teman, dulu terutama pada saat masa pandemi ya, saya bikin kelas live Facebook seperti ini secara rutin tuh hampir setiap hari untuk membimbing semua umat, seluruh rakyat agar siap menghadapi pandemi COVID waktu itu ya, beserta dengan segala macam antisipasi-antisipasinya. Nama kuliahnya adalah kuliah online Dokter Tifa, Call Dokter Tifa ya, yang ikut bisa ribuan, 11.000, 7.000 begitu ya. Mungkin karena udah lama sekali nggak call, jadi ini yang hadir baru 6.000, 6.000, 6 orang, 8 orang, 8.000 orang, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti saya bisa cari waktu untuk bisa sering call ya. Cuma tergantung juga sama apakah ada eh, sebuah hal yang emergency dan urgensi yang membuat kita harus call gitu. Ya, mungkin nanti di dalam sesi Indonesia 2025-2030 saya sedikit aja menyinggung potensi pandemi potensi pandemi di antara waktu ini ya, di antara waktu 2025 sampai 2030, tapi dikit aja. Karena saya tidak mau concern banget membahas soal itu. Saya mau lebih concern membahas soal Indonesia kita, negara Indonesia. Ya, ini overview saja, mungkin kayak 1 jam gitu. Nanti selebihnya
yang kecil-kecil, yang detail-detail itu saya akan sampaikan di di Facebook, di YouTube saya ya, di DRTF Channel. Kemudian juga di webinar. Saya mengadakan webinar rutin 1 sampai 2 minggu sekali itu bahas tentang hal-hal yang Anda nggak dapetin di tempat lain gitu. Dan saya bisa bicara nonstop 5 sampai 7 jam dan yang mendengarkan jadi benar-benar sangat dapat semua semua bahasan itu dengan lengkap gitu. Kalau ini kan sekarang saya cuma kasih overview aja ya, memancing keingintahuan Anda, memancing rasa rasa apa namanya sense of belonging Anda tentang negara kita gitu, yang sekarang ini lagi gonjang-ganjing ya. Dulu waktu zaman kau lucu banget loh teman-teman. Kalau mau masuk kelas, aduh lucu banget. Semuanya pada menjadi murid. Siap-siapin buku, siap-siapin pena. Teman-teman yang waktu itu ikutan call-nya Dr. Tifa, buku-buku catatannya masih ada nggak? Relevan kan dengan apa yang terjadi sampai 4 tahun terakhir? Relevan kan? Apa yang saya sampaikan melesetnya paling 5% kan ya? Kita mulai membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sesi 2. Sesi 2 ini saya tuliskan topiknya, tema besarnya adalah Indonesia 2025-2030. Apa yang bakal kita hadapi dan apa yang terjadi pada Indonesia kita tercinta ini. Kok begini ya gitu. Saya tuh pengen tahu loh, teman-teman rasanya gimana sih sekarang ber-Indonesia? Tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia tuh rasanya gimana sih? Saya pengen tahu loh. Rasanya gimana teman-teman? Sekarang itu. Saya mau mulai dari situ deh. Biar saya punya bahan. Apa yang ada di dalam pikiran dan benak dari teman-teman itu yang bisa saya jawab. Sebab kalau saya nanti kuliah tapi ternyata nggak nyambung dengan apa yang dipikirkan teman-teman kan sayang ya. Baik, teman-teman, gini. Jadi negara kita ini kan tidak negara kita ini kan menjadi bagian dari dunia. Jadi apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi di dunia itu juga mengimbas kepada negara kita, gitu kan ya. Jadi Indonesia yang terjadi itu adalah pengaruh dari gelombang atau dari perubahan yang terjadi di dunia. Nah, ini kalau bicara soal dunia, pasti itu nyerempet-nyerempetnya eh, kepada info-info yang sering diframing sebagai teori konspirasi ya. Jadi info itu info yang kemudian karena info waktu itu tuh masih immature, info ini tentang sesuatu yang belum matang pelaksanaannya, planningnya, maka kemudian info ini suka di framing sebagai hoax atau sebagai disinformasi gitu, atau di label sebagai teori konspirasi sehingga orang-orang yang berkecenderungan untuk pengen tahu, kemudian mungkin juga belajar dan kepengen sharing, itu dilabeli sebagai penganut konspirasi gitu ya. Itu sebenarnya nih mau saya luruskan, sebenarnya itu karena planning-planning yang di diinfokan ya, kemudian kadung untuk didengar, itu planning itu belum matang, belum siap laksana, tapi udah kecium, udah terdengar oleh orang-orang, sehingga orang-orang itu kemudian mencoba untuk mencari justifikasinya dari berbagai macam teori dan pengalaman yang udah terjadi di dunia. Kemudian juga banyak manuskrip-manuskrip, banyak dokumen-dokumen yang terkait dengan hal-hal yang kemudian disebut menjadi bagian dari teori konspirasi itu yang dibuka gitu, dibuka. Dan memang karena namanya juga planningnya belum matang, kadang-kadang juga ada benarnya, kadang-kadang juga ada nggak benarnya ya. Karena ini kan semua adalah asumsi, dugaan. Paling banter tuh hypothetical, apakah benar yang terjadi ini. Nah, tetapi sekarang karena memang uji cobanya itu udah berjalan dan sudah mendekati level sempurna lah menurut ukuran mereka rencana-rencana itu, maka bahkan Elon Musk aja, Elon bukan Elon Musk aja, ownernya X ya, Twitter waktu itu pun mengatakan di dalam salah satu postingan di X. Jadi, dulu yang sering sekali disebut sebagai teori konspirasi, makin lama makin menunjukkan kebenarannya gitu. Ini Elon Musk loh.
orang terkaya di dunia dan orang tercerdas di dunia, bilang begitu kan. Nah, saya sendiri juga sebenarnya concern ya karena saya pengen tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia dan alhamdulillah ya cukup paham ya. Nah, itu em, tidak terkecuali terjadi juga di Indonesia. Intinya ini agak susah sih ngomongnya karena kan pasti berhadapan dengan orang-orang yang denial, berhadapan dengan orang-orang yang gimana ya, mohon maaf sotoy kadang-kadang gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya mau coba untuk lurus ya, lurus dalam apa yang mau saya sampaikan. Jadi sebenarnya gagasan tentang New World Order atau tata dunia baru itu adalah sesuatu yang niscaya, ya. Itu adalah sebuah planning besar, grand design, big plan yang memang akan diberlakukan di dunia. New World Order. Gagasan-gagasan itu sudah lama, udah ratusan tahun, tetapi sudah disempurnakan ya, sudah disempurnakan di dalam sebuah forum ya, forum yang isinya itu adalah segala macam stakeholders dunia itu, pemimpin dunia, kemudian government dari dunia, perwakilan-perwakilan dari pemerintah dunia, kemudian para pebisnis, orang-orang terkaya dunia, pebisnis, tokoh-tokoh bisnis dunia, kemudian yang menguasai ekonomi, menguasai dunia ini gitu ya. Itu kan berkumpul di dalam sebuah forum yang namanya World Economic Forum. World Economic Forum itu secara official itu dimulai di tahun 1971 ya oleh penggagasnya namanya Profesor Klaus Schwab dari Jerman. Nah, sejak itu WEF ini menjadi sebuah perkumpulan tempat di mana orang-orang itu menyempurnakan gagasan tentang apa yang disebut sebagai New World Order, tata dunia baru. Nah, tata dunia baru itu kurang lebihnya adalah bahwa dunia ini dikelola oleh satu konsorsium pusat kekuasaan. Jadi dunia ini centralized gitu. Dan pusat kekuasaan ini ya, ini terdiri atas konsorsium, artinya bukan satu orang atau bukan satu pihak ya, tapi konsorsium yang mereka nanti akan mengatur dunia sesuai dengan apa yang menjadi planning mereka. Itu kan intinya itu. Kemudian mereka mengatakan bahwa rencana New World Order ini, tata dunia baru ini, itu akan dilaksanakan secara menyeluruh, itu dimulai di tahun 2030. Artinya kan 5 tahun lagi ya. Nah, kalau kita lihat dari, kita ngambil dotnya tuh 2030 ya, apa sih yang penting di 2030? Dan siapa yang mengatakan bahwa tahun 2030 itu penting? Itu adalah orang yang sekarang menjadi Presiden Indonesia ya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto tahun 2018 ketika beliau sedang maju untuk menjadi capres pada waktu pemilu 2019 ya kan kalah kan sama Jokowi ya. Tapi waktu 2018 itu beliau mengusung sebuah eh, apa ya berita yang sangat heboh gitu kan yang beliau dapatkan dari sebuah novel. Novel itu judulnya Ghost Fleet. Novel itu ditulis oleh dua orang ahli intelijen. Ya, jadi novel novel sebenarnya bukan main-main. Kenapa bentuknya novel? Karena biar biar nggak biar nggak dicurigai gitu, ya. Jadi ada sebuah dot di situ, ada sebuah poin namanya 2030 juga. Jadi ini kita dapat 2030 pertama ya, yaitu dari Tata Dunia Baru The New World Order ya yang dicanangkan di Forum WEF di mana pemimpin-pemimpin negara itu terlibat di situ ya WF. Di WF itu tahun 2016 ya. Pada pertemuan mereka di tahun 2016 mereka sudah mencanangkan tentang New World Order yang nanti akan resmi dijalankan di tahun 2030 ya. Oke. Kemudian Presiden Prabowo di tahun 2018 ya pada waktu kampanye kampanye presiden itu menyatakan bahwa Indonesia tidak ada lagi. Indonesia udah bubar. Ini bahasa beliau itu coba Anda searching ya di YouTube ya. Indonesia bubar. Indonesia bubar kapan? 2030. Nah, bubar ini kan macam-macam ya interpretasinya ya. Bubar tuh gimana sih? Kayak no longer anymore
atau sebagai negara atau sebagai bangsa atau hancur atau diganti dengan negara lain atau diganti bentuk lain kan gitu kan bubar pokoknya bubar gitu. Dan beliau ini yakin banget dan sampai dengan hari ini saya coba cari-cari saya coba ulik-ulik pernah nggak beliau menganulir kata-kata yang diucapkan tahun 2018 itu? Enggak tuh, nggak ada. Sampai dengan hari ini beliau nggak pernah menganulir. Nggak pernah, itu kan dulu saya salah mendapatkan info misalnya gitu ya. Enggak. Atau dulu kan memang sesuai dengan apa yang saya baca dan apa yang saya teliti misalnya gitu ya. Tapi enggak, sampai dengan hari ini beliau tidak pernah mengkoreksi, menganulir apa yang beliau sampaikan. Artinya ya, kita ambil aja ini sebagai sebuah hipotesis bahwa beliau menghipotesiskan sesuai dengan pendapat dua orang agen intelijen yang menulis buku Ghost Fleet tersebut, bahwa Indonesia memang bubar di 2030. Nah, waktu itu kalau dari informasi yang ada di novel tersebut ya, sebabnya kenapa Indonesia bubar, sebabnya nggak terlalu dijelaskan. Yang jelas adalah skenarionya waktu itu eh, pada tahun 2030 itu eh, dunia itu sudah mengalami Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga yang dimulai di tahun 2027. Artinya 2 tahun lagi ya. Nah, di 2027 itu Perang Dunia Ketiga berlangsung. Dan episentrumnya ketika terjadi di 2030 itu adalah di Laut Cina Selatan, di mana tentu saja bersamaan dengan Laut Cina Selatan itu ada Indonesia, bekas, sebuah negara yang dulu bernama Indonesia. Artinya ketika bicara di 2030, setting 2030, Ghost Fleet mengatakan bahwa Indonesia udah nggak ada. Jadi di 2030, jadi bubarnya nggak di 2030. Di 2030 itu Indonesia udah bubar gitu. Kata Ghost Fleet ya, kata Ghost Fleet. Nah, settingnya adalah Perang Dunia Ketiga. Nah, apakah Perang Dunia Ketiga ini yang menyebabkan Indonesia bubar? Atau ada sebab lain? Kan bisa juga tahu, ada sebab lain. Nah, sekarang kita coba lihat puzzle yang lain. Apa sih yang terjadi gitu? Kalau kita kaitkan. Jadi, tiba-tiba aja di antara 10 tahun terakhir pemerintahannya Jokowi, di tahun-tahun terakhir, tiba-tiba ya di tahun 2019 ketika dia mulai dilantik untuk masa jabatan yang kedua, kan tiba-tiba tuh, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, kita semua kaget, bingung, kacau, balau, nggak karuan, karena tiba-tiba Jokowi itu mengatakan ibu kota bakal pindah ke KN, ya kan? Tiba-tiba kan, nggak minta referendum, nggak minta persetujuan siapapun, pokoknya kayak raja aja, tiba-tiba mutusin ibu kota pindah dari Jakarta ke IKN, gitu kan ya. Nah ini ada poin lagi IKN, ya. Poin lagi IKN. IKN direncanakan nanti benar-benar akan bisa berjalan sebagai ibu kota itu tahun 2028. Artinya 3 tahun dari sekarang, ya kan? Nah, kemudian Jakarta ini sekarang udah nggak jadi daerah khusus ibu kota loh ya. Kalau undang-undangnya itu namanya daerah khusus Jakarta, DKJ, daerah khusus Jakarta. Jadi khususnya apa nggak jelas, ya kan? Jadi sebenarnya Indonesia saat ini tuh udah nggak punya ibu kota. Karena status ibu kota Jakarta udah dicabut. Jakarta sekarang menjadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Sementara IKN yang ditunjuk menjadi ibu kota baru juga belum ada undang-undangnya. Ini baru baru dibangun. Jadi Indonesia ini aneh banget gitu. Di masa sekarang ini menjadi negara tanpa ibu kota. Aneh ya. Kan aneh banget kan? Artinya apa keanehan itu? Artinya ini memang ada sebuah konstruk, ada sebuah perubahan yang luar biasa terjadi pada bentuk negara ini. Kan baru sekarang ini setelah 80 tahun ya, hampir 80 tahun merdeka, Indonesia ini nggak punya ibu kota gitu, ya. Kan ini baru sekarang kan? Apa artinya nih? Apakah ada sebuah tanda? Apakah ini menjadi indikator gitu kan? Oke. Kemudian poin yang berikutnya, tiba-tiba ibu kota pindah ya dari Jakarta ke IKN ya, yang katanya akan officially open di tahun 2028 ya. Tiba-tiba kemudian pada saat Presiden Prabowo menjabat ya, tiba-tiba ada hiruk-pikuk soal PIK ya, PIK Pantai Indah Kapuk, soal kawasan reklamasi. Yang sebenarnya sih
Hiruk pikuk itu udah berjalan selama 20 tahun ya, karena perencanaan PIK ini menjadi sebuah kota super modern dengan berapa pulau ya? 17 pulau reklamasi ya. Itu sebenarnya sudah dicanangkan di tahun 1995 oleh presiden waktu itu, Presiden Soeharto, mantan mertuanya Presiden Prabowo sekarang ya. Kemudian secara diam, bukan diam-diam, tapi tanpa diperhatikan orang ya, PIK itu terus berjalan kan. Terus PIK 1 selesai, kemudian PIK 2 selesai, ini udah PIK 3. Dan mereka di website mereka kan sudah sampaikan juga bahwa PIK ini akan sampai ke PIK 11 dengan luasan 35.000 hektar. Nah, kemudian dengan peristiwa yang baru aja ini terjadi sebuah skandal pagar laut reklamasi ini, terbongkarlah bahwa ternyata reklamasi itu kalau di Pulau Jawa sendiri itu sudah terjadi mulai dari provinsi paling barat, Banten, sampai provinsi paling timur, Jawa Timur. Itu di pantai utaranya itu sudah dibuat reklamasi dan bahkan sebagian dari tanah reklamasi yang belum jadi, yang masih dalam bentuk laut, masih terendam air, itu pun udah muncul SHM-nya, sertifikat hak milik, sudah muncul SHGB-nya, sertifikat hak guna bangunan. Padahal daratannya masih terendam laut. Nah, artinya apa? Ini adalah sebuah pekerjaan raksasa yang memuat banyak sekali tanda tanya. Maka saya jawab, jawaban saya adalah eh, ada sebuah rencana yang dilakukan oleh penggagas dari New World Order ini, yaitu siapa dia? Yaitu Global Power, ya. Global Power, ini saya sebut Global Power aja ya, GP, singkatannya GP, bukan Pak Ganjar Pranowo ya. Netizen suka nang GP, GP apa Dokter Tifa? Ganjar Pranowo bukan. Ini adalah arsitek dari semua ini gitu kan. Yang kalau orang awam, netizen awam suka sebut elit global gitu ya. Kalau Donald Trump sebutnya global government. Saya menyebutnya global power atau global predators atau god players gitu ya. Inilah elit global. Saya sebut GP aja ya. Nah, GP itu punya gagasan untuk melakukan eksploitasi terhadap tambang-tambang ya, elemen langka bumi yang ada di Pulau Jawa dan melakukan eksploitasi terhadap energi geotermal yang dimiliki oleh gunung-gunung berapi yang terbanyak ada di Pulau Jawa. Nah, kalau kita coba flashback, katakanlah sekitar 500 tahun yang lalu, ya, 500 tahun yang lalu, ketika itu akhir dari pemerintah kerajaan Majapahit, ya, sebelum kemudian pecah-pecah-pecah-pecah sampai akhirnya di sebagian dari Indonesia, ya, yang dulu belum ada namanya Indonesia itu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Eropa yang melakukan eksplorasi ya imperialisme gitu kolonialisme sampai ke sini mulai dari Portugis kemudian sampai akhirnya Belanda dan mereka itu membangun sebuah konsorsium dagang yang namanya VOC pada waktu itu sampai 350 tahun sehingga kita semua mengira bahwa Indonesia tuh dijajah Belanda 350 tahun padahal enggak. 350 tahun itu konsorsium bisnisnya yang namanya VOC itu berdiri di tanah yang sekarang namanya Indonesia ini untuk mengeruk habis-habisan sumber daya alam dari Indonesia yang memang sangat kaya raya ini. Namanya VOC, ya. Nah, dari zaman akhir masa kerajaan Majapahit sebagai negara terbesar di Indonesia, ya, yang terakhir ya, kemudian pecah jadi negara-negara kecil sampai akhirnya kemudian dikuasai oleh Belanda gitu ya di bawah pengawasan masing-masing kerajaan tentu saja. Indonesia kan bukan Indonesia, Pulau Jawa itu kan praktis nggak pernah dieksploitasi kan, karena masih dimanfaatkan lahan pertanian yang sangat subur, sehingga logam elemen langka, super langka yang sangat diperlukan dalam masa peradaban baru Adam 5.0 ini kan masih tersimpan di perut bumi di
Pulau Jawa. Dan saat inilah mereka membutuhkan. Mereka akan dibedah. Nah, sementara di atasnya itu ada 170 juta rakyat Jawa, rakyat Indonesia. 60% dari seluruh penduduk Indonesia yang 280 juta itu kan tinggalnya di Jawa, 170 juta orang. Itu kan masih masih berdiam di atas logam-logam mulia tersebut. Dan di antara gunung-gunung yang nanti akan dipanen, yang akan diambil geotermalnya kan. Nah, lalu caranya gimana? Ya, tentu saja Jawa ini mesti dikosongkan gitu kan, supaya bisa dieksploitasi logam-logam langkanya tersebut. Nah, kalau 170 juta gimana nih cara mengosongkan? Ya harus ada magnet baru gitu kan, ada magnet baru supaya mereka itu mau pindah. Magnet baru itulah namanya IKN. Jadi direncanakan ada sekitar 50% dari penduduk Jawa nanti akan tersedot ke IKN, ke Kalimantan, dan ke pulau-pulau lain mungkin. Tersedot dengan berbagai macam cara. Cara-caranya udah saya sampaikan pada video-video saya ya di RTF ya, nanti Anda ikutin aja ya. Cara-caranya itu mereka gimana? Salah satunya adalah, salah satu ini tadi bikin IKN sebagai magnet, salah duanya harus ada pandemi, supaya orang-orang Jawa itu ketakutan. Kemudian harus ada konstruk ekonomi yang hancur luar biasa, supaya orang Jawa nggak punya pilihan kecuali hijrah ke Kalimantan ataupun ke pulau-pulau lain. Pokoknya intinya apapun akan dilakukan sampai Pulau Jawa ini sepi, sepi, nggak berjubel-jubel seperti sekarang. Nah, yang mendiami orang Jawa atau orang Indonesia mendiami Jawa, siapa aja? Ini adalah orang-orang yang mampu, mulai dari kaya sampai super kaya, mandiri, talented, skillful, punya ilmu, pokoknya punya segala sesuatu yang membuat mereka itu masih bisa bertahan di Pulau Jawa. Itulah mereka, sekitar 85 jutaan ya. Nanti selebihnya akan diisi oleh penduduk-penduduk dari daerah lain, bukan Sumatera, bukan Papua, bukan negara lain ya. Nanti di antara 2025 sampai 2030 Anda akan melihat Jawa itu akan diisi oleh orang-orang multinasional. Jadi bukan cuma dari China, China pasti berkepentingan ya. China, kemudian dari Barat, dari segala macam penjuru dunia itu akan mengisi Pulau Jawa, dan mereka harus punya kualifikasi yang sama dengan orang Indonesia yang masih bisa bertahan di Pulau Jawa. Mereka-mereka orang kaya, mereka bisa membeli tanah-tanah yang akan dijual dengan sangat mahal luar biasa di Jawa. Mereka juga orang-orang yang talented, mereka punya sesuatu, mereka punya hal-hal yang membuat mereka itu bisa tinggal di Pulau Jawa, gitu ya. Kemudian tadi saya singgung sedikit tentang pandemi ya. Jadi pandemi ini sebetulnya adalah instrumen ya, sahabat Dokter Tifa semuanya ya. Adalah sebuah alat, adalah sebuah metode. Jadi Anda nih sekarang itu melihat kalau isu pandemi atau saya menyampaikan tentang pandemi itu, ini bukan pandeminya gitu loh. Sebetulnya saya maunya tuh Anda udah paham dari sejak pandemi 3 tahun kemarin. Sayang sih, saya nggak terlalu bisa menyampaikan segala sesuatu yang sesungguhnya ada pada pandemi itu ya, karena saya keburu di ban, saya di take down segala macam. Jadi memang tidak leluasa dan hanya kepada teman-teman SDT Group aja saya bisa sampaikan. Dan di buku saya tulis semuanya tuh di buku saya ini. Buku Pandemi Pembelah Peradaban ini kan, itu ya. Ini nggak promo ya, ini adalah hadiah ilmu untuk Anda ya. Saya cuma butuh biaya cetak aja sih sebenarnya. Kalau mau silahkan, enggak pun nggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Tapi yang jelas sudah saya tuliskan di sini. Karena saya tidak punya kesempatan untuk sampaikan kepada Anda apa sebenarnya pandemi itu gitu ya. Nah, secara prinsip ya, secara prinsip ini pandemi yang terjadi di masa peradaban baru ini sesungguhnya adalah sebuah instrumen. Instrumen untuk melakukan rencana-rencana yang sudah disusun oleh New World Order ini, yaitu benar kata para pengamat ataupun siapapun juga yang sudah sampaikan. Memang pandemi adalah sebuah cara untuk
mengkamuflase apa yang sebenarnya direncanakan oleh mereka, yaitu melakukan kontrol terhadap manusia, human control ya. Jadi gambaran besarnya ya, dunia ini tuh dikuasai oleh sebuah konsorsium. 8 miliar manusia yang ada sekarang kan itu harus dikontrol. Siapa yang masih relevan untuk ada di peradaban baru ini dan seterusnya, siapa yang sudah tidak relevan lagi, siapa yang menjadi beban, yang mereka sebut sebagai useless eater, jahat ya. Useless eaters itu pemakan yang nggak berguna gitu kan. Siapa yang intinya akan human control itu yang pertama kali dilakukan adalah melakukan seleksi terhadap manusia yang ada di dunia ini, termasuk yang ada di Indonesia, tidak terkecuali gitu kan. Jadi pandemi itu akan bisa dibuat, tidak akan bisa dibuat tergantung bagaimana instrumen yang berikutnya di layer yang kedua dari isu pandemi itu ada layer yang kedua yang sebenarnya ini adalah intinya, inti dari nanti akhirnya kepada human control itu adalah ada sebuah instrumen di bawah instrumen pandemi yang sebenarnya inilah yang nanti akan digunakan. Inti dari instrumen ini akan digunakan untuk memasukkan sebuah komponen yang liquid ya, liquid tetapi berukuran nanoparticles gitu, yang nanti itulah yang akan menjadi semacam biosensor atau menjadi semacam material lah yang nanti akan terkoneksi dengan handphone, terkoneksi dengan alat-alat yang nanti akan ada di eh, seluruh kawasan gitu ya. Itulah nanti akan mengontrol manusia. Jadi kita tuh dikontrol gitu. Hidup kita tuh dikontrol. Kebutuhan kita dikontrol, pergerakan kita dikontrol, pekerjaan kita dikontrol, pikiran kita dikontrol. Segala sesuatu dalam kehidupan kita tuh akan dikontrol, ya, kontrol. Nanti saya nggak mau bicara tentang yang lain. Nanti nanti Anda udah khawatir duluan. Ini aja dulu. Jadi Anda ini kita semua itu akan dikontrol kehidupannya oleh New World Order ini. Seluruh manusia di dunia tanpa terkecuali. Maka harus ada instrumen di bawah dari layer pandemi ini kan. Anda udah tahu instrumen apa yang saya maksud ya. Ini saya menghindari menyebut karena khawatir audiens ini masih kayak kagok gitu ya. Kalau teman-teman SDT udah tahu banget. Pembaca buku saya Pandemi Pembelah Peradaban PPP udah tahu banget apa yang saya maksud. Ini sebentar aja biar ngerti. Pokoknya ada instrumen yang dipakai untuk memasukkan komponen liquid nanopartikel yang nanti itu adalah biosensor itu yang kemudian akan berhubungan dengan sistem digitalisasi dari yang di dikendalikan oleh NWO untuk seluruh manusia di dunia. Nah, balik lagi kepada apa yang terjadi pada Indonesia di 2025 sampai 2030 ya, teman-teman ya. Ya, kita menjadi bagian dari semua tadi, semua semua kerangka rencana tadi, termasuk ya kita akan menjadi bagian dari NWO. Kemudian status Indonesia sebagai negara bisa ada dua opsi. Apakah Indonesia sebagai negara masih ada, eksis, tetapi udah nggak punya kedaulatan lagi, seperti halnya negara-negara lain. Karena nanti NWO itu terbentuk di tahun 2030, artinya negara sebagai negara ya itu udah nggak punya kedaulatan lagi karena sudah menjadi bagian dari sebuah emporium besar gitu, emporium dunia, satu dunia gitu. Sehingga kedaulatan sebuah negara itu udah nggak relevan kan, sudah tidak menjadi matter yang penting. Bahkan akan mengganggu dari pengaturan dunia sesuai dengan apa yang menjadi rencana dari NWO. Kalau negara masih berdaulat ya susah kan mau diaturkan gitu. Nah, Indonesia kita lihat modalnya untuk melakukan perlawanan agar tetap menjadi negara yang berdaulat gitu, nggak ada sama sekali. Ya kan? Kenapa? Karena pemerintahannya aja sendiri udah menjadi bagian dari NWO. Rakyatnya aja masih nggak ngerti-ngerti juga. Ya kan? Ya udah, kita memang bergerak menjadi sebuah negara yang nanti akan tidak punya kedaulatan lagi. Sebenarnya bukan nanti, udah mulai ya. Kan saya udah bicara di 2025 itu udah mulai ya. Jadi kedaulatan Indonesia itu hanya menjadi bagian dari sebuah kedaulatan besar. Kedaulatan yang dimiliki hanya oleh satu kekuatan itu. Negara-negara udah nggak punya kedaulatan lagi. Itu ya.
Atau atau Indonesia masih berdiri sebagai negara, cuma kayak casingnya aja, kayak cangkangnya aja, kerangkanya aja. Tapi dalemannya itu udah bukan negara, tapi sebuah korporasi. Dan ini sebenarnya udah dimulai dari beberapa negara yang ada di dunia loh. Anda tahu Singapura? Singapura itu sebetulnya cuma cangkangnya aja negara. Tapi di dalamnya Singapura itu adalah korporasi. Terus ada beberapa negara lain yang sudah berbentuk seperti itu. Seperti Uni Emirat Arab, itu udah berbentuk korporasi. Begitu juga dengan negara-negara lain. Nah, Indonesia ini dalam waktu 5 tahun ini akan bergerak menuju ke situ ya. Kita akan menjadi sebuah korporasi di dalam bentuk yang disebut sebagai negara. Artinya yang nggak ada selama 5 tahun ini, ya kedaulatan yang nggak ada. Artinya negara masih ada dan tidak punya kedaulatan lagi. Semua hukum, semua undang-undang, semua peraturan, semua apapun yang terjadi di Indonesia ini benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk pelaksanaan Juklak Juknisnya NWO gitu. Saya berhenti untuk melihat apakah ada yang sudah bertanya. Udah ada yang bertanya? Jadi sebenarnya Indonesia itu berbentuk negara tanpa kedaulatan atau berbentuk korporasi seperti yang sekarang ini. Hari ini persis ya, ada kelahiran sebuah korporasi Indonesia. Kok bisa-bisanya nyama-nyamain sama hari kelahiran saya, nanti diperingatinya bareng-bareng nih. Coincidence ya, nggak ada yang kebetulan ya. Jadi Danantara, Anda tahu, ini korporasi raksasa yang menjadi tubuh dari Indonesia ya, dilahirkan hari ini ya, di 24 Februari 2025. Sekali lagi nggak ada yang kebetulan. Semua itu ada ada alasan kenapa memilih 24 Februari 2025. Hmm, karena Dr. Tifa ulang tahun. Enggak sih. Jadi itu pasti ada sesuatu ya di tanggal ini. Hmm. Dan antara ini nanti akan berbentuk seperti Temasek Singapura. Jadi dengan kelahiran Temasek di Singapura, berhentilah sebetulnya Singapura menjadi negara. Dia negara tuh cuma cangkang aja. Ya, ah, bagus dong berarti Indonesia bakal jadi negara sesukses atau sekaya raya Singapura. Ya iya, kalau memang orangnya mentalnya kayak orang-orang Singapura, kalau korupsi digantung, bagus-bagus aja. Kan di Singapura orang berani korupsi digantung. Kan mereka hukuman matinya hukuman gantung. Serem ya, biar ngasih efek jera kan. Lah kalau di sini koruptor aja bisa punya jabatan, gimana nggak hancur itu ya dengan konsep korporasi gitu. Jadi pilihannya apa dong? Ya pilihannya itu nggak bisa memilih yang baik karena memang ini adalah sebuah perencanaan dunia gitu. Nah, ada yang menyamakan dengan yang sudah ikut apa menyimak video saya di YouTube tentang Danantara, mereka langsung bilang, oh berarti Danantara itu seperti VOC ya kurang lebih seperti itu. Jadi kan dulu kita mengira kalau yang zaman dulu kan kita mengira kita dijajah Belanda, dijajah pemerintah Belanda. Sebenarnya enggak. Yang ada di Indonesia yang beroperasi di Indonesia itu VOC. VOC itu ya kayak holding super holding company gitu yang dimiliki oleh Belanda, ya. Baru akhir abad 19 aja tuh Indonesia mulai dijajah karena pemerintah Belanda menyatakan bahwa kawasan Hindia Belanda yang ini yang sekarang jadi Indonesia itu menjadi bagian dari kerajaan mereka gitu. Itu kan baru awal abad 20, baru tahun 1900 sekian. Sebelumnya kan nggak ada status tersebut. Jadi Indonesia waktu itu ada 400-an kerajaan, mereka itu di bawah VOC gitu, dijajah dalam tanda kutip secara ekonomi oleh VOC. Habisin lah segala macam sumber daya kita waktu itu. Tapi saktinya Indonesia ya, kaya rayanya Indonesia, udah diperes habis sumber daya alamnya selama 350 tahun. Sampai sekarang itu nggak berkurang juga kekayaan Indonesia. Ini memang benar-benar tanah yang diberkahi ya. Cuma ya itu tadi penduduknya ini loh. Kita-kita ini tuh harus benar-benar mau bertransformasi secara sangat ekstrim. Kalau kita ingin mempertahankan kedaulatan negara ini, teman-teman ya. Sebab kalau nggak mau mempertahankan kedaulatan negara ini ya
kita akan seperti nenek moyang pendahulu kita waktu itu. Kita adalah penduduk dari negara yang super kaya raya, tapi nenek moyang kita jadi apa? Jadi budak, jadi kerja rodi, ya, tanam paksa dan sebagainya kan. Nah, apakah nanti terjadi? Iya, terjadi begitu. Kalau rakyat Indonesia itu nggak mau merubah diri, bertransformasi dengan sangat cepat menjadi orang yang bernilai, orang yang berharta, orang yang kaya, orang yang punya talenta, orang yang keren lah gitu ya. Itu nggak akan diapa-apain sama mereka. Akan menjadi karyawan, akan menjadi partner, akan menjadi bagian dari sebuah pembaharuan yang bernama Indonesia ini ke arah yang mereka kehendaki. Tapi kalau nggak bergerak juga, ya, ya maaf, Anda akan dianggap tidak relevan hidup di peradaban baru, termasuk hidup di Indonesia. Itu message-nya begitu. Atau kalau Anda enggak, ya hijrah aja ke pulau-pulau yang lain, tempat di mana Anda mungkin masih bisa mendapatkan perlindungan, masih bisa mendapatkan sebuah pengharapan, asalkan Anda mau kerja keras gitu. Itu ya message-nya di tahun 2025 sampai 2030. Dan saya udah mulai membantu Anda menghubungkan poin demi poin ya, fakta demi fakta ya. Lalu singgungannya tadi pandemi, ya pandemi itu adalah sebuah instrumen yang menjadi dua mata pisau. Yang satu adalah membuat orang menjadi nggak betah lagi di Jawa, dan kemudian mereka eksodus atau hijrah untuk menghindari pandemi yang terjadi. Atau yang kedua, ini adalah instrumen yang di bawahnya ada instrumen lain yang untuk memasukkan komponen liquid nanopartikel masuk ke dalam tubuh, yang nanti itulah yang menjadi alat untuk sensor digital ID yang memang akan diberlakukan oleh NWO kepada seluruh manusia di seluruh dunia. Oke nih, saya ngerasa kesepian deh karena nggak ada komentar dan emang sepi ya kalau streaming gini ya. Saya coba lihat apakah Anda ada yang nanya atau tercekam atau apa ya? Anda kenapa terpesona, tercekam, hmm, gegar otak, apa? Bingung, nggak tahu mau nanggapin apa atau gimana? Saya mau tahu dari mana ya? Coba ya, saya lihat. Adakah pertanyaan? Hmm. Nah, ini ya. Oh, ini Ibu Samira. Aduh, ini keren-keren pertanyaan dari tadi. Dok, kalau dibanding dengan analisis konstelasi di Timur Tengah, bagaimana? Karena negara-negara boneka kita sudah mahfum, tapi ada analisis-analisis para ulama mengenai kebangkitan Islam di akhir zaman dan dimulai dari huru-hara di Timur Tengah. Ya sih, memang nanti Islam akan menyelamatkan dunia ini ya, tapi masih nanti Bu Samira, masih 700 tahun lagi. Jangan ditunggu, tapi diusahakan mulai dari sekarang. Jadi ini memang rada, saya mau kritik ya umat Islam ya, tuh sukanya nunggu-nunggu. Suka nunggu-nunggu, nunggu-nunggu apa, nunggu-nunggu apa, Imam Mahdi, nunggu-nunggu Muhammad Qasim, nunggu aja gitu, tapi dia sendiri nggak bergerak. Padahal Allah sudah meminta, kalau kalian itu mau berubah nasibnya, itu kalian mengubah diri sendiri. Jangan nunggu-nunggu ditolong. Makanya benar, Islam itu nanti akan bangkit. Islam itu nanti akan bangkit, akan menjadi penyelamat buat dunia, tapi nggak sekarang. Sekarang huru hara dulu, akhir zaman dulu. Mulkan Jabarian dulu nih sekarang. Karena yang menguasai dunia bukan manusia, gitu ya. Sekarang ini penguasaannya. Jadi kita ini udah harus jangan nunggu nanti kebangkitan. Nanti orang Islamnya aja masih masih saling bercekcok, saling ini. Sementara negara-negara boneka di Timur Tengah Anda lihat sendiri. Mau tahu apa yang terjadi di Timur Tengah? Lihat itu di film Netflix itu, ada Dubai Bling. Lihat tuh, seperti itu keadaan di sana. Oke, sekarang pertanyaan.
Terus yang kita siapkan apa? Ini pertanyaan penting ya, pertanyaan penting ya, pertanyaan penting. Pertanyaan penting dari Pak Putut. Tanya dok, terus yang kita siapkan apa? Nah, saya langsung ya kepada apa yang kita siapkan. Satu tuh, saya senang sekali dengan kalimat dari Mbah Nun, dari Cak Nun. Cak Nun itu sampaikan gini, sekarang ini apapun yang kalian lakukan, lakukan untuk akhirat. Hmm, itu bagus banget. Sekarang ini ya, teman-teman, sahabat semuanya, apapun yang kita lakukan sekarang ini, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur, bahkan kita tidur sekalipun, itu lakukan untuk akhirat kalian, untuk akhirat kita. Niatkan untuk akhirat. Itu sekarang nomor satu. Kita siapkan itu. Kita siapkan segala sesuatu kita niatkan memang untuk akhirat kita. Kita minum pun kita jaga baik-baik minuman kita ini halalan thayyiban nggak? Berguna untuk kesehatan saya nggak? Gitu ya. Makan. Sebelum dimakan lihat di piring. Ini semua yang ada di piring saya ini halalan thayyiban nggak? Membawa kepada akhirat yang baik nggak? Atau jangan-jangan malah menjerumuskan saya kepada akhirat yang nggak baik. Berguna nggak untuk kesehatan saya? Manfaat nggak untuk kesehatan saya? Apa yang mau saya makan ini? Itulah maksudnya saya terjemahkan itu sebagai tujukan untuk semua untuk akhirat. Kita pergi dari rumah, kita mau melakukan sesuatu, kita tanya dulu sama diri kita. Saya mau pergi dari rumah, itu tujuannya ada akhiratnya nggak? Apakah tujuannya cuma dunia aja? Jangan. Kita buat tujuan akhiratnya. Apakah dengan kita pergi melakukan berbagai macam kegiatan ini banyak manfaat buat orang banyak, banyak manfaat buat keluarga, banyak manfaat buat diri kita sendiri, tidak mencederai orang banyak, dan sebagainya. Apapun, kita jalan, kita buang sampah, bahkan kita mau tidur sekalipun, itu ingatkan akhirat kita, gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Itu persiapan nomor satu. Kemudian persiapan nomor dua, jadi dunia, bukan hanya Indonesia, itu dibagi menjadi manusia yang relevan dengan peradaban baru dan manusia yang tidak relevan dengan peradaban baru. Maka kalau Anda masih ingin tinggal di dunia ini, Anda harus relevan. Tadi relevan apa? Ya usahakan Anda punya harta, usahakan Anda mandiri, usahakan Anda punya keahlian, keahlian khusus jauh lebih baik. Usahakan Anda punya talenta. Usahakan Anda punya sebuah keunggulan di mana Anda menjadi relevan untuk tinggal di peradaban baru, tinggal di Indonesia. Karena Indonesia ini nanti akan jadi pusat dari kontrol NWO. Itu semua ada di Indonesia. Maka jadilah kita orang yang relevan. Nah, apakah nanti kalau kita udah relevan, kita yakin, kita jamin kita nggak dieliminasi sama mereka? Loh, itu kan soal hasil. Sekali lagi, Allah itu melihat kepada proses, melihat kepada ikhtiar kita. Jadi mulai sejak sekarang ikhtiarlah jadi manusia yang relevan. Perbanyaklah harta dengan hal-hal yang bisa kita usahakan. Jadilah cerdas, jadilah orang yang unggul, jadilah orang yang susah dicari karena keahlian Anda langka. Jadilah orang yang bertalenta, jadilah Anda orang yang mandiri, ya. Kalau seperti itu syarat-syaratnya, maka insya Allah Anda masih relevan. Perkara nanti kita mau dipakai atau tidak sama mereka, Allahu alam. Kita nggak tahu. Yang penting adalah ikhtiarnya. Itu yang kedua ya. Itu aja dulu ya Pak Putut ya jawaban saya. Masih banyak banget jawaban, tapi dua itu aja cukup. Kemudian source jurnal mengenai nanopartikel. Source jurnal maksudnya apa Bu Samira? Jurnal. Jurnal selalu telat, Bu. Jurnal selalu terlambat. Sekarang ini tuh nggak terlalu relevan lagi untuk mendasarkan science base itu dengan jurnal, karena jurnal itu selalu telat. Ini ada ilmu-ilmu ini ada pada source-source yang bukan jurnal lagi bacaan kita. Oke.
Jurnal masih bisa kita jadikan sebagai sumber science base ya, tapi untuk ingat ya, dalam dunia yang menuju kepada peradaban baru yang sangat cepat ini, jurnal itu udah nggak bisa lagi menjadi source yang apa ya, yang update gitu. Kalau untuk penyakit, untuk tahu obat, untuk tahu terapi, untuk memutuskan Anda mau terapi A atau B atau C masih relevan. Tapi kalau sudah bahas tentang apa yang terjadi di dunia ini, wah, jurnalnya nggak sanggup. Nah, Bu Rien, saya udah jawab tadi seperti yang jawaban saya terhadap Pak Putut ya. Mempersiapkan anak seperti apa untuk masa itu, Dok? Iya, jadi ini yang juga menjadi, nah yang ketiga nih, tadi kan poin pertama adalah apapun yang kita lakukan, kita tujukan untuk akhirat kita, ya, satu. Bahkan sampai yang sesederhana makan, minum, tidur gitu ya. Pokoknya tujukan itu untuk akhirat kita. Jangan sampai kehabisan kehabisan kesempatan untuk akhirat kita ya. Kemudian yang kedua adalah jadilah manusia yang relevan. Anda harus berharta, Anda harus mandiri, punya talenta, punya potensi, punya kebisaan, punya keunggulan dan sebagainya membuat Anda menjadi manusia yang relevan. Nah, yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Nah, ini saya pegangannya tetap Magosid Al-Syariah ya, teman-teman. Magosid Al-Syariah. Dalam dunia yang penuh huru-hara, mau ada perang kayak, mau ada pandemi kayak, mau ada segala macam, dunia hancur, Indonesia hancur apa. Itu pegangan kita tetap empat ini sebagai tugas dari kita sebagai Khalifatul fil Ard. Satu ya, ya selain syariat yang ke-0 tetap ya jaga iman sama akidah kita gitu kan ya. Tapi ada magosid al syariat ini pegangan kita. Satu, selamatkan nyawa. Selamatkan nyawa. Selamatkan nyawa diri kita sendiri, selamatkan nyawa orang lain, selamatkan nyawa banyak orang. Anda berikhtiar untuk menyelamatkan satu nyawa itu sama dengan Anda berikhtiar untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Kata Allah begitu ya. Oke, yang kedua, jaga akal. Terus belajar. Terus mencari informasi. Carilah orang yang Anda ikuti ya informasinya atau ilmunya itu yang tangan kanannya itu pegang kitabullah, tangan kirinya baru pegang sains ya. Sains itu sekarang udah mulai tertinggal jauh dari pemikiran-pemikiran yang yang beyond conventional thinking ya. Orang-orang itu cari ya. Anda cari. Kalau nggak ketemu balik ke SDT. Terus syariat yang ketiga adalah jaga generasi penerus kita, anak-anak kita maksudnya. Apapun yang terjadi dalam keadaan Indonesia, keadaan dunia, jaga agar mereka terus ya, terus ada offspringnya mereka tuh ada. Kita punya anak, anak kita punya cucu, cucu kita punya cicit gitu ya. Jaga karena itu adalah tugas kita untuk melestarikan manusia yang 4.0 ini. Jangan sampai ludes, jangan sampai musnah dan digantikan dengan manusia yang nanti akan mereka buat. Yang keempat adalah jaga harta dan kehormatan. Karena memang benar, kehormatan itu ada pada dignity ya, pada hak asasi, pada sebetulnya pada kedaulatan dan itu Magosid Al-Syariah loh. Jadi artinya kita nggak bisa membiarkan begitu aja Indonesia kehilangan kedaulatan. Karena kedaulatan itu adalah dignity, harga diri sebuah negara. Kalau negara nggak punya kedaulatan lagi, artinya negara itu sudah dijajah, ya kan? Manusia juga gitu. Kalau kita udah nggak punya kedaulatan lagi, kita sudah dikontrol kehidupan kita nggak punya kedaulatan lagi, apa artinya? Ya kita udah bukan manusia lagi. Makanya syariat yang keempat itu jaga harta dan kehormatan kita sebagai manusia. Pegang pegang teguh ya. Nah, siapkan Burian dan teman-teman semuanya, anak-anak kita berikan pemahaman itu. Karena mereka nanti selepas dari kita sudah tiada, kita sudah ini, mereka harus tetap bisa menjaga itu ya. Tetap bisa menjaga. Sekarang Manowa, izin bertanya Dokti, bagaimana pendidikan untuk anak-anak SD, SMP, SMA untuk menghadapi peradaban baru ini? Ya memang harus ada sebuah pendidikan yang beyond conventional thinking ya untuk tadi memenuhi syariat yang ketiga tadi meneruskan generasi penerus kita ya. Memang harus ada beyond conventional thinking dalam semua kurikulum pendidikan. Dari TK, SD, SMP, sampai kuliah. Karena udah nggak relevan lagi kalau kita menggunakan kurikulum maupun ilmu atau apa ya, apa namanya, materi yang diberikan pada anak-anak sekarang.
Saya itu dapat malah justru dapat dari murid-murid saya di SDT ya, yang para guru dan dosen ya. Mereka itu sudah menggunakan buku-buku yang saya tulis itu untuk bagian dari materi pembelajaran di kelas. Bahkan video-video saya itu mereka gunakan sebagai materi pembelajaran di kelas loh. Teman-teman SDT kan banyak yang jadi dosen, jadi guru ya. Mereka menggunakan tuh mulai dari buku saya yang Body Revolution, kemudian yang Nutrisi Surgawi, ya, sampai yang pandemi pembelah peradaban tuh mereka jadikan sebagai materi pembelajaran di kelas-kelas mereka ya. Dan video-video saya tuh juga ternyata, waduh subhanallah ya, saya terharu sekali. Jadi video-video saya itu juga dipakai untuk menambah materi pembelajaran untuk murid-murid mereka ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara seperti ini, maka kita akan bisa menyiapkan anak-anak kita agar mereka siap untuk menghadapi peradaban baru. Ibu Samira, insya Allah kalau untuk kesehatan teman-teman pro natural medicine sudah banyak bergerak bareng dok. Siap, Bismillah. Ya, kemudian dokter, ini Ibu Samira, kenapa bisa memastikan we have many times for our end of the world, sedangkan kalau fakta-fakta sains mengenai hujan meteor dan sebagainya menandakan akhir of the world sudah mendekat. Oh, dunia ini masih lama. Masih ada abad 100 Bu. Cuma zamannya itu akan menghadapi sebuah cycle ya, sebuah cycle yang berulang gitu. Jadi zaman itu akan cycle. Jadi nanti akan ada kiamat kecil. Nanti semua yang mereka susun oleh NWO sampai terjadi peradaban baru itu nanti akan musnah. Suatu ketika nanti nggak tahu tuh abad keberapa, abad 28 kayak abad 30 kayak gitu. Ada masanya nanti akan digantikan dengan peradaban baru lagi. Cycle aja tuh sampai kiamat beneran. Saya mau cerita lebih banyak tapi nggak di sini karena kejauhan nanti. Dikit-dikit ya Bu. Oke. Sekarang Ibu Wardati, anak-anak saya sedang tahap merintis karir. Apa sebaiknya ikutan kabur aja dulu atau tetap bertahan berjuang dalam keadaan apapun di Jawa? eh Sebetulnya kan bumi kita ini kan bukan hanya Indonesia ya. Bumi yang bumi yang diciptakan Allah untuk tempat tinggal manusia itu kan seluruh bumi ini. Bahkan nanti akan seluruh semesta. Jadi nggak usah khawatir kalau memang lah gini loh. Kalau soal yang tagar kabur aja dulu. Jangankan Pak Prabowo yang waktu itu tahun 98 juga kabur aja dulu karena situasinya nggak kondusif untuk beliau kan. Beliau kabur aja dulu 10 tahun, kemudian berubah jadi pengusaha, punya duit banyak, akhirnya pulang merintis karir jadi presiden kan gitu. Kemudian nggak usah Pak Prabowo, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kabur aja dulu kan, hijrah dulu dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah situasinya nggak kondusif untuk menyebarkan agama Islam waktu itu. Nabi-nabi pada kabur aja dulu kan, hijrah kemana-mana, pergi kemana-mana untuk mensiarkan ajarannya. Jadi sebetulnya kalau ini kita nggak concern kepada tagar kabur aja dulu, sebenarnya gini, saya ingin membuka sebuah tingkap yang dimiliki oleh kebanyakan orang Indonesia, ya. Bumi ini itu luas sekali. Seluruh permukaan bumi itu adalah bumi kita. Tempat di mana kita bisa melakukan apapun sebagai khalifatul fil ard. Nggak harus melulu di Indonesia. Nyatanya ya, nyatanya ya, sekarang nih, faktanya ya, orang-orang yang sekarang ini menjadi pejabat-pejabat, ya, orang-orang yang kaya raya jadi pebisnis-pebisnis hebat, itu kan rata-rata mereka kabur aja dulu kan. Ke luar negeri mereka sekolah kabur aja dulu kan. Erick Thohir, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, ya bahkan yang sepuh-sepuh seperti Prof. Din Syamsuddin, kemudian Prof. Amin Rais, siapa aja yang you name it, ya. Kan sempat kabur aja dulu dalam konteks mereka sekolah ke luar negeri kan. Ketika pulang mereka jadi hebat kan gitu. Nah sekarang kalau memang keadaan di Jawa tidak memungkinkan, karena Anda harus sangat relevan ya kalau mau bertahan di Jawa ya. Dengan kemudian ada
Dengan kemudian ada peluang-peluang ke Jepang, ke Korea, yang mereka sekarang ini kan decrease banget ya, decline banget tenaga mudanya. Kenapa enggak? Ya, kenapa enggak? Oke. Oh iya Bu, ilmu itu kan nggak cuma dari sains. Sains itu kan bikinan manusia. Bisa kebenarannya amat sangat relatif. Satu jurnal bisa dipatahkan oleh jurnal yang lain 1 detik kemudian. Sekarang ini hitungannya kan detik. Kita baru bikin riset sekarang, kemudian dimuat di jurnal 6 bulan lagi. 1 detik kemudian apa yang kita tulis, hasil penelitian kita udah dianulir sama penelitian yang baru. Jadi dunia kan sekarang seperti itu ya. Jadi ilmu, kembali lagi kepada ilmu. Ilmu tuh source-nya tuh banyak banget, gak cuma sains. Saya menggunakan metodologi, saya bikin metodologi ya, namanya ISARS. ISARS 5 komponen ya, untuk kita membuat sebuah postulat, membuat sebuah simpulan, apa namanya, membuktikan sebuah hipotesis. I-nya tuh, I-nya tuh empirical base. S-nya tuh science base, A-nya application base yang sudah teraplikasi. Kemudian R-nya tuh reflective base, melalui refleksi, melalui kitab-kitab kuno, kitab-kitab Al-Quran, kitab Samawi, kitab-kitab suci, ya. Ini namanya reflective base. Kemudian atau disebut spiritual base. Jadi sumber-sumbernya itu sumber ilmu itu kan dari kitab-kitab suci, kemudian dari kitab-kitab kuno, ya. Kemudian S yang terakhir itu solution base. Ini saya pakai pisau analisisnya tuh 5, jadi nggak cukup kalau cuma dengan science base aja. Ibu Novi, Indonesia sudah tidak punya ibu kota, apakah bisa disebut sudah tidak ada lagi kedaulatan sebagai sebuah negara? Sebenarnya konteksnya kedaulatan itu bukan hanya dari sisi ibu kota, iya dong, itu kan kacau banget itu. Gara-gara Jokowi ya. Karena ibu kota itu kan harus ada. Sebuah negara itu syarat salah satunya adalah ada ibu kota loh. Kalau nggak ada ibu kota bagaimana? Tapi kalau soal kedaulatan, itu sebenarnya soal bagaimana sebuah negara itu masih punya otoritas untuk mengatur negaranya sendiri. Itulah namanya daulat. Bagaimana manusia itu punya daulat terhadap diri sendiri. Kalau kita masih bisa mengatur diri kita sendiri, itu kita punya daulat, punya kehormatan diri. Tapi kalau kemudian negara ini ternyata didekte ya sama yang terjadi 10 tahun kemarin itu didikte oleh siapa? Oleh Belt Road Initiative yang punya bukan Indonesia. Nah, itu namanya kita kehilangan kedaulatan. Kemudian siapa yang menentukan IKN ada di mana? Bukan kita. Itu yang menentukan itu global power. Jangan salah. Itu kita udah nggak punya daulat lagi. Kemudian sumber daya alam kita dihabisin habis-habisan. Itu namanya kita dan pemerintah nggak bisa berbuat apa. Itu nggak punya daulat. Pik, ya, pik itu kita nggak punya daulat. Kalah kita sama oligarki. Itu namanya daulat ya Bu. Daulat itu artinya adalah kita itu masih bisa menentukan apa yang menjadi kepentingan kita sendiri. Apa yang menjadi keinginan ke sendiri kita, menjadi kemauan kita sendiri sepanjang mengikuti hukum Allah. Tapi ketika kita nggak punya daulat lagi, kita nggak negara nggak punya daulat lagi adalah ketika kita harus mengikuti peraturan hukum dari pihak lain yang di atas negara ini. Itu namanya kita nggak punya daulat. Karena satu-satunya di atas kedaulatan itu adalah hukum Allah kan. Nah itu yang eh, sangat terancam ya di kita ya. Di kita tuh sangat terancam. Indonesia tuh sangat terancam. Bahkan mungkin sekarang kedaulatan kita tinggal berapa persen ya. Kita bisa hitung ya. Kedaulatan kita tuh sekarang tinggal berapa persen sih? Ini menarik sekali pertanyaan-pertanyaan sangat menyenangkan. Udah pada panas ya, tapi udah mau selesai. Baru pada panas. Hmm.
Ada lagi pertanyaan? Seru sekali nih pertanyaannya. Coba silakan Anda bertanya. Oh, ternyata yang nonton lumayan ya. Saya pikir cuma yang kelihatan. Ternyata enggak. Saya tanya. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih banyak atas kehadirannya, teman-teman, sahabat semuanya yang hadir dalam perayaan ulang tahun saya ada 1.100 orang. Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini kenapa saya nggak bisa buka live-nya sekarang? Apa yang terjadi? Hmm. Oke, jadi Anda udah bisa membayangkan ya bahwa tugas kita semua, tugas Anda, tugas saya itu mempersiapkan anak-anak kita agar mereka menjadi orang yang relevan. Ini saya jawab Bu Soliah ya, Bu Soliah. Jadi siapa yang akan mempertahankan kalau kemudian semua orang harus kabur aja dulu? Ya itu kan nanti ada 85 juta orang yang masih tinggal di Jawa. Nah, 85 juta orang ini kan yang harus yang relevan, ya. Harus yang relevan, harus yang berharta, harus yang mandiri, harus yang bisa mencukupi kebutuhannya dari dia sendiri, harus yang bertalenta, harus yang relevan dengan peradaban baru yang akan berlangsung sekarang ini sejak sekarang gitu. Hmm. Ibu Diana, sudah berapa kerabat yang lansia terkena pneumonia? Apakah wabah di Jepang sudah masuk ke Indonesia? Ya, jadi memang saya udah memberitahu tipis-tipis ya tentang pandemi. Jadi ini warning aja gitu. Karena memang jenis kumannya itu banyak, Bu Diana. Jenis kumannya banyak. Jadi, tapi mau saya ngasih bocoran dulu ya bahwa kalau seandainya pandemi ini benar-benar akan terjadi, kandidat paling paling possible-nya itu adalah yang flu H5N1 ya, flu burung yang jenis yang H5N1. Dan itu memang memang sangat berisiko ya karena CFR-nya kan antara 30 sampai 50%. Artinya 30 sampai 50% itu 100 orang yang terinfeksi dan berat, 30 sampai 50-nya akan berisiko meninggal kan. Dan ini kalau dari semua analisis yang saya lakukan dan juga para ilmuwan lain lakukan, dari semua yang ada, dari semua yang sudah jadi false alarm ya, jadi dikeluarkan, dikeluarkan, dikeluarkan gitu kayak H5N1, H1N1, H7N9, ada bakteri pneumonia dan macam-macam itu. Ternyata kandidatnya masih kalah dengan yang H5N1. H5N1 tuh dulu pernah mau dicoba jadi pandemi ya di masa Ibu Dr. Siti Fadila menjabat sebagai menteri ya waktu itu ya. Nah sekarang udah lebih sempurna lagi. Kalau dulu nggak mungkin jadi pandemi karena sangat mematikan ya. CFR-nya 90%. Kalau yang H5N1 yang sekarang udah dibagusin tuh mereka, udah disempurnakan di laboratorium dan CFR-nya 30 sampai 50%. Eh, bisa kok Bu Samira kalau mau cari source jurnal nanopartikel bisa banyak dicoba di PubMed, coba di ini. Tapi memang harus cerdas ya untuk mencari ya. Nggak ketemu jurnal, oh jurnal, oh ini nanopartikel yang nanti akan menjadi biosensor untuk vaksin yang nanti akan menjadi human control ya. Enggak. Itu harus cerdas banget mencari source-nya. Mhm. Ayo kita berjuang ya, jangan cuma bilang serem. Kita berjuang, kita berjuang. Berjuang, berjuang, kita berjuang ya. Yang kaya makin kaya, yang menengah dan bawah nambah terpuruk. Memang iya, Bu, karena kan relevan dan tidak relevannya kan salah satunya dari situ. Jadi peradaban baru itu tidak tidak menghendaki orang yang lemah, orang yang sakit-sakitan, orang yang miskin, orang yang kelaparan, bahkan tidak mampu untuk
mengurus dirinya sendiri, itu nggak relevan pada peradaban baru. Mereka tidak menghendaki ada itu. No hunger, no poor, no poverty. Kemudian nggak boleh ada yang nggak punya pendidikan, ya. Nggak boleh ada yang tergantung, nggak boleh ada yang sakit-sakitan ya. eh Serasa anak, uminya Ara Aslan. Uminya Ara Aslan, serasa anak yang tanpa orang tua dok, nggak ada yang bimbing, melindungi, menghadapi yang akan terjadi. Sini, sini, come to mama, come to mommy. Siapa bilang Anda nggak ada yang bimbing lah, saya dicuekin. Kan saya berusaha untuk membimbing. Sini, come to mommy, come to mommy. Rakyat cuma jadi keset. Lebih parah lagi, NWO itu bilang apa tuh? Coba, yang rakyat yang nggak berdaya, yang miskin, yang ini. Useless eater, coba. Mereka sebutnya useless eater. Useless eater. Pemakan yang nggak berguna. Serem ya. Dan itu yang dianggap nggak relevan lagi di peradaban masa depan ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Udah berapa menit ini tadi? Lumayan ya. Lumayan banyak ya. Saya nggak mau kasih banyak-banyak, nanti Anda kasihan digestnya pelan-pelan aja. Terus saya ingatkan tadi ada satu yang bicara, kok saya nggak ada yang bimbing. Saya mau bimbing insya Allah Bismillah dengan segenap kemampuan yang saya miliki. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya, adik kakak, om, tante, bude, pakde, eyang-eyang. Insya Allah ini jihad saya ya. Insya Allah saya terus berjuang, insya Allah untuk terus belajar, untuk terus memahami situasi dan untuk terus memberikan informasi kepada Anda. Jangan khawatir, kita saling bahu-membahu. Makanya kalau saya lagi live jangan dicuekin. Video saya tolong dilihat, itu kuliah-kuliah semuanya yang mudah-mudahan menjadi bimbingan lah buat Anda, menjadi pegangan buat Anda. Ayo kita bersama-sama. Dan saya rasa pertanyaannya udah habis. Nanti insya Allah saya nggak tahu ya, saya punya waktu nggak untuk sesi yang ketiga, tapi insya Allah akan saya usahakan karena ini tadi sudah saya sebut, berarti menjadi janji buat saya, mungkin 1 jam ya, nanti jam 4, saya akan buka sesi yang ketiga untuk konsultasi kesehatan. Silakan teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk konsultasi. Kemudian kalau misalnya nggak puas atau ternyata nggak ada waktunya saya menjawab pertanyaan Anda, nanti silakan Anda bisa ikut Zoom konsultasi rame-rame ya via Zoom. Nanti daftar ke nomor yang tadi, nomor yang konsultasi Zoom kan ada ya di Facebook ya. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat sesi pertama maupun sesi yang kedua. Terima kasih sekali lagi atas doa-doa yang luar biasa yang tercurah kepada saya, baik di kolom komentar maupun di inbox maupun di WA maupun di Telegram maupun dimanapun. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa tersebut untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak teman-teman. Kita cukupkan sesi yang kedua dengan menutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.